Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena hari ini kita masih diizinkan untuk bisa menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah dan kelak berharap syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan mengulang kembali tentang pembelajaran beberapa minggu yang lalu, pelajaran Al-Quran Hadis tentang surat Al-Asr dan juga surat At-Takasur. Kita mulai dari surat Al-Asr terlebih dahulu. Surat yang ada di juz ke-30 di urutan yang ke-103 merupakan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr ini adalah surat yang dimana Allah memperingatkan hamba-hambanya untuk bisa menghargai waktu. Karena Allah sudah bersumpah di dalam surat ini. Tandanya kalau Allah sudah bersumpah, Allah tidak main-main memperingatkan hamba-hambanya tentang waktu. Dan Allah juga kasih tahu kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi tanpa terkecuali. Tapi Allah juga kasih petunjuk untuk manusia agar tidak menjadi manusia yang merugi. Apa petunjuk dari Allah? Yang pertama, kita tentu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dengan hati, lalu kita praktekkan di dalam perbuatan kita, tentu dengan ibadah-ibadah. Terus apa lagi? Kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa berbuat amal soleh, kita bisa saling menasehati di dalam kebenaran, di dalam kebaikan maupun di dalam kesabaran. Ini adalah kandungan-kandungan yang terkandung di dalam surat Al-Asr atau maksud di dalam surat Al-Asr. Jadi jangan pernah kita terlena dengan waktu, karena waktu sekali lagi tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa lagi diputar kembali. Tapi waktu bisa kita atur sedemikian rupa agar setiap detik, setiap menit, setiap jam kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang manfaat dan tentu bernilai ibadah di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari surat Al-Asr adalah bahwa pertama, Allah pengen hambanya itu lebih taat lagi tentang waktu, menghargai waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, Allah pengen hamba-hambanya ini tidak dalam keadaan merugi. Maka Allah kasih petunjuk nanti di poin yang ketiga, yaitu melakukan kebaikan, beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, saling menasehati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Itulah hal-hal penting yang ada di dalam surat Al-Asr. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ke surat At-Takasur. Silahkan dibuka surat At-Takasurnya. Surat yang masih sama, surat yang ada di juz ke-30, berada di urutan yang ke-102. Sama seperti surat Al-Asr, surat ini diturunkan di kota Mekah atau tergolong ke dalam surat Makkiyah. Apa yang Allah terangkan di dalam surat At-Takasur? Allah di sini bilang, Al-Haqqumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi memang banyak manusia karena kekayaannya, karena hartanya menjadi lalai dalam hal ibadah. Bukan berarti Allah melarang manusia untuk mencari harta atau keluar untuk mencari nafkah, bukan. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan orang ketika sudah memiliki kekayaan, maka dia akan lupa dan terlena dengan kekayaannya. Maka Allah peringatkan di dalam surat At-Takasur ini, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi nanti ketika dalam kubur kita baru tahu tuh bagaimana ternyata harta ini tidak selamanya membuat kita senang, kecuali harta-harta yang dimanfaatkan di jalan kebaikan, di jalan-jalannya Allah, di jalan Rasulullah. Itu bisa jadi kenikmatan ketika kita berada di alam kubur. Lalu Allah bilang lagi di dalam ayat selanjutnya, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak,
kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Jadi hari ini mungkin kita masih senang, masih ngerasa bahagia dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita lakukan. Tapi nanti suatu saat kita akan mengetahui akibat semua perbuatan kita. Kalau perbuatannya baik, insya Allah balasannya pun baik. Kalau perbuatannya buruk, maka balasannya pun akan buruk, tergantung kita ketika ada di dunia. Kira-kira perbuatan baik atau perbuatan buruk yang sering kita lakukan. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Dipertegas lagi dalam ayat selanjutnya, karena memang manusia kadang suka melupakan, maka Allah tegaskan, Allah ingatkan kembali tentang pentingnya berhati-hati di dalam berbuat. Kalla lau ta'lamunna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Jadi Allah ingetin lagi sama manusia, luar biasa di ayat ini di surat At-Takasur. Allah mengingatkan manusia itu berulang dan berulang. Maka rugi sekali kalau manusia abai dan lalai dari peringatan yang Allah berikan ini. La taraunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Hari ini neraka hanya sekedar kita cerita aja. Neraka begini, neraka begitu, siksanya pedih, azabnya luar biasa menyakitkan. Tapi kita belum merasakan. Tapi ketika nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, Allah panggil kita untuk kembali, kita baru akan melihat yang namanya neraka jahim tadi. Kalau malaikat seperti malaikat Mikail saja hilang kegembiraannya, hilang keceriaannya karena melihat neraka dan penciptaan neraka, padahal malaikat tanpa dosa. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang banyak dosa? Masihkah kita bisa senang-senang? Masihkah kita bisa hura-hura? Masihkah kita bisa foya-foya? Ketika kita sudah sama-sama mengetahui di dalam Al-Quran bahwa neraka itu kejam, neraka itu sadis, neraka itu menyakitkan, maka Allah kembali mengingatkan manusia, summa lataraun naha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi mata yang hari ini kita punya nih, 2 mata, nanti akan melihat bagaimana neraka itu pedihnya. Kalau hari ini kita hanya melihat dari gambaran-gambaran di video-video betapa menyeramkan neraka, kita cuma baca-baca di buku-buku cerita tentang neraka, tapi nanti ke mata kita ini akan melihat bagaimana pedihnya siksa di api neraka itu, pedihnya siksa di dalam neraka tersebut. Summa latus aluna yauma izin anin naim, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Jadi semua yang kita punya, apapun itu, nggak cuma harta, apapun yang kita punya di dunia ini, dari mulai yang hal-hal yang kecil sampai sesuatu yang besar, itu akan ditanya dari mana kita dapatnya, terus untuk apa kita pergunakan barang-barang tersebut, halal atau tidak kita memperolehnya. Nah, ini bakal ditanyain. Semakin banyak harta, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menghisap semuanya. Jadi jangan senang ketika kita punya banyak harta. Jangan senang ketika kita punya sesuatu yang mewah. Memang dengan harta kita bisa melakukan kebaikan apapun yang kita mau. Tapi harta pun ternyata menjadi ujian besarnya manusia. Kalau tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka harta akan membawa kita ke dalam neraka. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan harta dengan baik, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanti kita. Jadi kesimpulan dari surat At-Takasur adalah bahwa manusia jangan pernah terlena dengan dunia. Dunia ini hanya permainan, dunia ini hanya senda gurau. Jadi jangan biarkan dunia mempermainkan kita, tapi cobalah kita yang mempermainkan dunia. Maka insya Allah hidup kita akan selamat dunia akhirat. Dan yang terpenting bahwa jangan pernah menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang tidak penting. Nanti saja ibadahnya kalau sudah tua. Nanti saja ibadahnya kalau rambut saya sudah beruban. Jangan. Selagi masih diberi kesehatan sama Allah, selagi masih diberikan nafas sama Allah, maka lakukanlah ibadah seperti tujuan hidupnya manusia yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk ibadah
maka banyak-banyaklah beribadah kepada Allah, karena tidak ada naungan yang lebih agung, yang lebih besar daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang surat Al-Asr dan juga surat At-Takasur. Semoga bisa dipahami, semoga ada manfaatnya. Minggu depan insya Allah kita ulangan harian. Kita akan ambil soal-soalnya dari surat Al-Asr dan juga surat At-Takasur. Dipelajari lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Semoga nanti bisa mengerjakan ulangan harian dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.